Bapak Ibu sekalian, supaya nanti waktunya sesuai ya dengan jadwal, saya memberikan kesempatan terlebih dahulu nih kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan ya, mohon singkat padat, dipersilahkan dan mungkin tidak perlu dan tidak bisa terlalu banyak ya, mungkin 1-2 orang saja dulu. Dan kita nanti lihat waktunya ya, dan nanti kita akan meminta juga masukan Pak Yusuf sekaligus menutup acara webinar kita ini. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian, ada yang menambahkan, bertanya, mengkonfirmasi. Kita masih ada waktu beberapa menit ya untuk mendiskusikan lebih lanjut ini. Nah ini sambil menunggu Bapak Ibu yang lain ya, ini nih, Dr. Marga izinkan saya menyampaikan ya pesan-pesan titipan ya berupa pertanyaan. Ini karena tadi hasil dari penelitian dan berbagai penelitian menunjukkan hasil yang positif terhadap musik angklung ini. Ini apa yang secara operasional bisa direkomendasikan ya, terutama ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Itu yang pertama dulu, silakan Dr. Marga. Ya Pak. Terima kasih. Pertanyaannya, ya jadi ayo kita bersama-sama menggalakkan ya, paling tidak kalau kesempatan pada lingkungan kita sendiri, ayo di angklung gitu misalnya, main angklung. Dan itu mudah ya karena terutama yang rame-rame itu kan mudah sekali ya. Kemudian yang khususnya ya kalau untuk sekaligus pelestarian budaya dari Dignas ya, kita perlu seperti apa ya, kalau nggak diinstruksikan orang itu tidak gitu ya. Jadi saya kan tidak terlalu memakan biaya dan satu set angklung itu ya. Atau kalau masing-masing disuruh ini pada murid juga nggak terlalu biaya banyak ya. Jadi itu saya pikir bisa dibuat insight dari Dignas kita. Iya. Yang punya usulan ke sana seperti itu. Dan kita mulai baik di ekstrakurikuler maupun di sela-sela, kalau anak SD itu di sela-sela antar jam pelajaran itu. Itu kemarin lagu cuma 3 menit kok. Satu kasih 15 menit itu kira-kira 5 lagu sudah. Kenalan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Jadi saya kira itu Jadi terutama untuk pendidikan dasar barangkali ya, pendidikan dasar dan menengah ya. Jadi sekolah disarankan untuk memiliki inventaris angklung yang dimainkan secara berkala ya, di sela-sela peralihan antar mata pelajaran umpamanya ya. Dan juga tadi saya lihat usulan untuk angklung dijadikan salah satu tadi untuk ekstrakurikuler ya, jadi ada kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh dan berkembang serta peminatan terhadap angklung ini, karena ternyata tadi ya dampak positifnya dari berbagai penelitian menunjukkan hal yang bagus ya, yang positif. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Dr. Marga. Jadi saya kira ini bisa kita nanti kembangkan ke sekolah-sekolah ya. Ini bagus, tidak berbiaya mahal dan juga ini mobilitasnya tinggi ya. Ini bisa dibawa kemana-mana. Individu juga bisa memiliki dan bisa tidak usah nanti ada pergerakan perpindahan yang terlalu merepotkan ya. Jadi simple sekali dan bisa digunakan dimainkan secara bersama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, silahkan. Mungkin karena waktunya ini juga terbatas, ini satu saja barangkali ya, yang kira-kira bisa mewakili semua. Silahkan.
Silakan, ini ada dari Pak Trida ya. Silakan Pak. Oh iya, iya silakan. Ibu, maaf. Silakan Bu. Maaf. Ya maaf. Ya, maaf, saya tadi baru bergabung, makanya tadi mungkin agak berisik. Maaf, saya dapat WhatsApp grup ini, dapat informasi ini dari Pak Sam Ujo di WhatsApp grup Perhimpunan Penggiat Angklung Indonesia. Oh, oke. Saya kenalkan sedikit, saya Tricia, saya sebenarnya pengajar angklung tapi lebih banyak di Amerika. Dan saya baru kembali memang 2 tahun lalu untuk membawa ini ke Indonesia. Saya mohon maaf tadi tidak mengikuti dari awal, tapi saya memang melihat bahwa angklung itu punya potensi yang luar biasa untuk digunakan di dalam sekolah. Dan saya sebenarnya rindu kalau ada penelitian yang bisa membuktikan apa sih pengaruhnya angklung ini kepada perkembangan anak, kepada anak-anak kita ya. Di Amerika sendiri di sekolah itu dengan saya bekerja sama dengan banyak sekolah dan bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek tapi juga jangka waktu yang panjang. Memang misinya 2, satu memperkenalkan Indonesia mengenai angklung karena dengan metode penggunaan nama pulau dan kita bicara mengenai pulau akhirnya itu kan terekam dalam anak-anak di usia dini mengenai Indonesia. Tapi di dalam kelas musik, jadi angklung ini dibawa sebagai salah satu alat, tools di dalam kelas musik. Biasanya di sana kan alat musiknya banyak sekali ya. Nah, angklung ini dilihat sebagai salah satu alat yang sangat sophisticated sebenarnya. Punya potensi yang luar biasa untuk menjadi alat musik yang bisa digunakan secara universal. Karena dia dengan karakternya yang hanya satu angklung, satu note, dan dia memerlukan kerjasama. Jadi itu guru-guru sangat merespon dengan positif bahwa ini sangat meningkatkan kemampuan anak untuk fokus, untuk disiplin, dan untuk kemampuan bekerja sama. Nah, kalau hal-hal ini bisa diapresiasi oleh masyarakat internasional, saya berpikir saya setuju banget dengan Ibu Marga tadi bahwa sebaiknya ini kita bawa ke dalam kurikulum nasional gitu. Saya sendiri melihat di Jawa Barat pun ternyata belum menjadi suatu hal yang wajib ya kalau nggak salah ya. Jadi ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Saya sendiri sekarang sedang giat memperkenalkan ini, saya bawa ke area lain yaitu di Lampung karena di sana ternyata ada juga kerinduan mereka. Begitu diperkenalkan, mereka belum pernah lihat nih dan ternyata senang. Dan sekali lagi di sana ternyata guru-guru musik itu nggak ada. Guru yang menjadi guru musik itu adalah kadang-kadang guru agama, guru matematika. Jadi sebenarnya dan kalau kita punya instrumen yang semudah ini gitu, saya pikir nggak perlulah dia harus suatu orang yang maestro musik gitu ya. Itu kan bisa menjadi alat yang membantu untuk mengajarkan seni di dalam untuk masyarakat Indonesia dimanapun. Again, murah kata Ibu tadi, memang murah, mungkin masalahnya adalah masalah pemeliharaan. Tapi akhirnya kita bicara sejarah kebijakan ya. Akhirnya kita bicara skala besar. Seandainya angklung ini bisa kita bawa ke dalam sekolah-sekolah, ke unit sekolah terkecil, dan dijadikan sebagai kebanggaan Indonesia seperti batik. Batik itu bukan punya satu daerah tersendiri. Angklung mungkin dari Jawa Barat, tapi udah menjadi Indonesia. Moga-moga ini bisa menjadi kita perhatikanlah ini satu awal ya buat kita semakin menyadari angklung itu punya potensi luar biasa. Bukan hanya sebagai kebangsaan bangsa, meningkatkan karakter anak-anak, tapi juga bisa digunakan untuk pendidikan dalam banyak hal. Tadi saya rasa Ibu Marga sudah menjelaskan lebih lanjut. Jadi saya sangat mendukung Ibu kalau boleh ada hasilnya atau nanti karena saya tadi terlambat, mohon maaf kalau bisa ikut membaca lebih lanjut, saya sangat tertarik. Terima kasih Ibu Bapak. Ya, terima kasih Bu Tricia. Wah, ini luar biasa informasi tambahannya ya. Saya kira sangat mendukung sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Marga tadi. Mungkin ada komentar, Bu Marga, silakan. Ya, ini gayung bersambut ya, apalagi gayung bersambut. Ya, pelaku pengajar gitu ya. Satu lagi, angklung ini bisa dikombinasi dengan macam-macam alat musik gitu. Ya, jadi fleksibel ya. Nggak harus angklung saja, dengan kolintang, dengan gitar itu oke saja begitu ya. Jadi sangat fleksibel. Cuman kita perlu bagaimana lebih cepat ya, lebih cepat. Ya, jadi kita perlu ada percepatan ke pemerintah ya. Iya. Juga pemerintah kalau seperti ini kan nggak perlu persiapan macam-macam gitu. Ya, itu hanya ada niatan saja menurut saya. Terus ada mungkin lomba yang masukkan lomba seni masih ada tuh. Lomba seni antar
sekolah itu apa tuh? Ada kan? Nah, itu. Iya. Ya, betul. Seni dan olahraga ya antar sekolah, betul. Ya, kalau itu dalam rangka pelestarian dan juga sama ya untuk mendapatkan positifnya juga pada anak-anak, baik normal maupun tidak normal ya. Di kebutuhan khusus itu bisa juga digunakan ini. Itu Bapak Abah punya angklung tuh banyak di belakang. Abah Burhan ya, kolektor angklung juga nih rupanya. Terima kasih Dr. Marga, saya kira gayung bersambut ya, dan saya masih ingat itu di Bandung itu beberapa SMA bahkan secara rutin atau jadi program ekstrakurikuler, dan ada beberapa SMA yang secara rutin setiap tahun sekali itu melakukan seperti ya semacam konser ya di beberapa negara di luar ya. Saya lihat umpamanya pernah di Eropa itu ya, di Belanda. Jadi ada, tapi memang betul ini belum menjadi gerakan yang menyeluruh ya. Mungkin hanya sekolah-sekolah tertentu yang fokus atau memanfaatkan seni angklung ini ya untuk tujuan-tujuan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga tadi melestarikan ya, saya kira seni budaya bangsa. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis, jadi terakhir saya mempersilahkan Pak Yusuf nih untuk memberikan kata terakhir, mungkin 1-2 menit Pak Yusuf ya, karena waktunya sudah hampir maghrib ini sekarang ini. Sekali lagi Bu Trisya dan Dr. Marga, kita sekarang dengarkan Pak Yusuf ya untuk mengakhiri acara webinar ini. Silakan Pak Yusuf. Unmute dulu Pak Yusuf. Terima kasih Pak Am sama Dr. Marga. Jadi tadi saya dengerin hasil seminar antara UI sama berbagai universitas yang mendirikan rumah ibadah. Sebentar kan baru-baru ini mengadakan loh, tapi yang lain itu Institut Pendidikan Dalam Negeri, UNS segala macam juga mendirikan. Dan dari diskusi para pakar itu menjadi kelihatan ternyata bahwa bukan hanya toleransi aja, tapi toleransi itu artinya meskipun beda, saya untuk menghargai ini semua, saya kasih bisa hidup sama-sama lah. Tapi dibentukkan hubungan the hidden connection. Ya, jadi toleransi aja nggak cukup. Itu mulai disadari. Jadi kalau ini lalu menjadi jelas bahwa itu di kekosongan itu dimasukkan oleh oleh angklung, sehingga semua universitas itu mempunyai angklung klub gitu, yang benar-benar dikembangkan secara saintifik, ya, backup sama Dr. Marga dan teman-temannya, ini akan bagus Pak gitu. Dan kita punya satu anggota Dr. Yulia, itu saya lihat juga dari SPKJ yang kerja di Lawang, itu juga tertarik pada itu juga dari UNER kan. Ya toh, kita masih ada satu lagi Dr. Martina. Jadi resources kita sudah cukup dalam berinteraksi gitu. Sekarang Pak Am orang Sunda bisa tanya, kumaha ya, udah bisa buat link ya toh. Nah lalu kita punya sekarang itu website, nanti saya melalui website ini akan melink ke dunia industri yang memberi itu, bisa memberi bantuan ya toh, untuk tinggal yuk bikin program apa, kita tawarkan modelnya disposable aja, jangan bikin organisasi yang bikin mau ngumpulin duit doang ya, atau dengan dana abadi apa mau kosong nanti jadi sumber ribut aja. Tapi disposable, dapat uang habis pakai udah gitu dah. Berdasarkan program-program yang you bikin ya dah. Coba Dr. Marga bikin program, ya kita coba aja, kita nggak tahu apakah berhasil, tapi kalau nggak dicoba perjalanan ribuan kilometer, tidak dicoba dengan langkah pertama, ya kita nggak tahu, benar nggak? Tapi saya rasa dengan jumlah yang tidak seberapa dan dibandingkan dengan manfaatnya yang besar, yang sekarang sampai mendirikan rumah ibadah di kampus pun itu hanya pada tahap toleransi gitu. Sedangkan
hidden connection itu kolaborasi, kehidupan terkaitan. Ya, seperti katakan Kapra itu the web of life kan, benar nggak? Ya, jadi menurut saya kita sudah harus action ini. Nanti kalau minggu depan dan sudah ada orang yang nyumbang, saya juga, Pak tak bayarin itunya pasang, Pak bikinnya websitenya desain, ya udah saya senang aja tuh. Nah nanti kita bisa tawar-tawar kan, punya program, ya toh, itu juga nggak banyak, ya toh, paling berapa sih, ya toh. Dan kalau mereka ada asosiasi perusahaan ini, perusahaan itu, ya masa sih di sini ada Pak Seswono, Pak ini semua, Pak Asyumari Asra, kok malu dinidayat, kalau dia mulai semua sudah, masa sih susah, nah, ya. Jadi saya rasa tadi ada lagi orang yang berpengalaman di Amerika, Ibu siapa tadi? Bu Trisya, Pak Yusuf. Oke lah, kita ya, nanti gabung Bu Trisya ya. Ya toh, coba dicatat aja semua, didaftar kepada Pak Am, ya toh? Ya. Nanti Pak Am itu melalui jendela Am atau Bas Taman itu bisa lagi kemana-mana ya. Sudah, ya toh, daripada diskusi tentang benua Atlantik di aduh itu terlalu jauh lah, ke arah action, benar? Ya toh? Menurut saya ini akan diperlukan dunia. Karena dalam dunia yang sangat egoistis begini, karena didasarkan oleh konsep yang selfish, ego. Sedangkan kita dalam Tai Chi, ketika kita begini kan dari ego atau menjadi kita kan. Terus ketika Chi diambil dari bumi oleh manusia dikasihkan ke langit kan. Ketika langit, ini sebenarnya ya. Menurut saya sih ya, kita jangan sombong karena kita membutuhkan ilmu pengetahuan juga. Tanpa adanya Dokter Marga yang menjelaskan tentang amigdala segala macam, ya kita kurang mantap kan, benar nggak? Nggak ada justification-nya secara ilmiah. Jadi inilah bentuk East dan West collaboration, ya toh. Jadi kita tidak mau menjadikan angkuh Timur lebih penting, tapi nanti ada sesuatu yang saya mau jelaskan nanti keluar di dalam website itu, bahwa ternyata universitas itu didirikan pada tahun 1088 dan konsepnya adalah suatu pendidikan tersier di mana ada ahli-ahli dalam bidangnya sendiri, dia tahu dari A sampai Z itu. Ini yang merajalela di mana menggerakkan semua. Tapi hasilnya peradaban kita seperti ini. Sedangkan di Tiongkok 2500 tahun sebelum Masehi sudah ada pendidikan namanya Tashi, dan konsepnya itu orang yang mau memperbaiki dunia, dia dimulai dengan memperbaiki negerinya dan lalu memulai dirinya dan lalu memahami hakikat tiap perkara. Nah ini pengetahuan nih, karena jangan sampai yang mestinya tebal ditipiskan, yang mestinya tipis ditebalkan. Nah setelah you ngerti itu berubah jadi iman. Nah setelah berubah jadi iman, you terus akan menjalankan sehingga tercapailah damai di dunia. Ya, ini menurut saya diplomasi Indonesia tahun 100 tahun itu harus diplomasi begini. Karena mengapa? Karena penting kalau perang terjadi, Ukraina ini semua kata pengamat itu diperlukan 1-2 orang yang orang gila aja, mungkin habis di dunia, ya toh. Nah ini nanti akan menjadi penting sekali, ya toh, karena ini akan membawa suatu pergaulan antar bangsa, ya toh, menjadi harmoni. Dan lalu terhadap pandemi ini kita juga sudah teliti kan, bahwa bagaimana barang yang terkecil, yang ukurannya nano, 8 nano, saya lihat itu kan, sudah saya ada kan, itu bisa membuat kocar-kacir manusia yang menurut dokter Profesor Antonius Suwanto itu 10 triliun, kalah sama satu monosel. Karena dia menggunakan jurus Tai Chi 4 tail melawan 1000 kati. Kita kedodoran kan. Akhirnya nggak bisa apa. Akhirnya diteliti, dikasih vaksin. Kan vaksin bahan bakunya kan mengenal tentang itu. Dan akhirnya endingnya apa? Ya kelarut ketika lockdown yang open, buka tutup bukannya, harus ada keberanian untuk memutus bahwa saya jadikan endemi aja. Entah bagaimana. Ya tak kasih maksud jawabnya belum jelas. Nah disinilah peranan Tai Chi menjadi penting, ya.
Dan modal kita, Dokter Marga, kita punya anggota kurang lebih yang sudah ada 20 lebih lah kira-kira begitu yang selalu ikut. Oh, saya ikut dari hari pertama tahun lalu sampai sekarang, ada yang nggak pernah lubang. Ya toh? Jadi kita punya grup ini bukan grup main-main. Ya toh? Lalu ini akan menjadi orang-orang yang tiap pagi jam 6 sampai 6.30. Dan kalau kita bisa siarkan ini kepada anggotanya seluruh Indonesia dan seluruh dunia bahkan, lalu ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang baik, ya kan? Dan dengan kekuatan yang positif ini kita akan mendapatkan resources, bantuan baik intelektual maupun apa saja yang dibutuhkan, dengan apa itu akan terjadi dengan sendirinya. Ya, tidak usah takut menurut saya. Ya, itu aja Pak. Baik Pak Yusuf. Ya, ya terima kasih. Mulai konkret. Ya, terima kasih atas kata penutupnya ya, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian kita akan akhiri webinar yang berkaitan dengan musik angklung ya untuk pembentukan karakter universal. Tadi sudah disampaikan Dr. Marga dan sangat menarik. Sekiranya ini perlu tindak lanjut seperti tadi Pak Yusuf sampaikan, saran Bu Trise juga, saya kira ya ini menjadi PR untuk bagaimana angklung bisa menjadi kegiatan bersama di sekolah-sekolah dasar menengah ya, di samping bagus untuk kesehatan mental, otak, syaraf, dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran, ini juga untuk melestarikan ya seni budaya dan kearifan nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih kepada Dr. Marga, Pak Yusuf, saya akhiri webinar kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.